Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 15. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang, sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat, Selisia. Sungguh, orang mendaki, pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk, dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Be'er Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab, dan yang tersisa di tanah itu. Yesaya pasal 16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia. Dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap. Seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir Hareset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu seperti kecapi menengging. Begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir-Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah, dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab
serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Yesaya pasal 17. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai, dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya, engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya, engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Ucapan ilahi tentang Asyur. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.